Oke, halo, Assalamualaikum. Rehan, sambil nunggu yang lain ya. Oke, teman-teman sudah siap semuanya? Kemarin sudah diminta untuk install Visual Studio Code ya. Sudah diinstal belum ya? Sudah ya, kalau sudah, coba teman-teman buka Visual Studio Code-nya sambil kita nanti akan coba membuat sebuah halaman web sederhana ya dengan menggunakan HTML ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, kira-kira setelah dibuka nanti eh, halaman Visual Studio Code adalah seperti ini ya. Nah, kita biasa menggunakan Visual Studio Code itu untuk melakukan coding ya, baik coding web maupun coding nanti seperti mobile application ya. Jadi Visual Studio Code ini dibuat oleh Microsoft, jadi merupakan kode editor yang general ya. Jadi bisa dipakai untuk apa saja. Nah, termasuk membuat web. Jadi bisa dipakai untuk coding HTML, bisa dipakai untuk coding bahasa C, bisa dipakai untuk coding Python dan lain sebagainya ya. Termasuk membuat game juga bisa di sini. Jadi sifatnya general ya, karena sederhana ya, cukup sederhana dan ringan. Dan saat ini juga merupakan eh, kode editor yang paling populer ya. Jadi hari ini kita akan coba praktek membuat halaman web sederhana yang membutuhkan Visual Studio Code-nya. Kemudian nanti untuk halamannya kita tampilkan menggunakan website apa namanya Google Chrome atau browser yang lain. Oke, mungkin kalau sudah dibuka, teman-teman bisa langsung saja klik New File di sini ya. Atau kalau misalkan tampilannya mungkin agak berbeda, teman-teman bisa lihat dari menu file di atas, kemudian klik New File ya, klik New File. Nah, nanti di sini ada pilihan ya, mau buat file apa. Nah, kita pilih text file seperti biasa ya, text file biasa saja. Oke, nah kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Oke, sampai sini kira-kira bisa nggak? Saya tunggu sebentar ya. Sampai bikin ada nanti di sini untitled ya, ada untitled ya. Kalau ada yang masalah, oh tidak ada suaranya. Sebentar ya. Yang lain semuanya tidak dengar suara saya ya? Atau cuma Raihan saja yang nggak ada suaranya? Coba boleh yang lain. Mungkin Raihan yang nggak dengar nih. Raihan mungkin speakernya sepertinya yang nggak ada suaranya nih. Tuh, yang lain ada ya. Jadi cuma Raihan. Mungkin eh, volumenya diperbesar atau mungkin apa ya speakernya mungkin ya.
Oh, boleh, boleh. Silakan di restart dulu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu Rehan, mungkin teman-teman coba yang lain siapkan dulu kode editornya. Ya, kalau misalkan sudah di-create new file di sini, file, kemudian pilih new file. Ya, pilih new filenya. Oke, mungkin sambil kita, karena waktunya terbatas ya, sambil kita mulai coding. Nah, ini Rehan sudah. Sudah dengar Rehan? Halo? Halo Rehan, gimana? Oke, mungkin sudah ya. Oke, kita lanjut. Kita akan coba bikin halaman sederhana. Jadi teman-teman bisa ketik tanda seru di sini, ya. Tanda seru tidak muncul ya. Kita ketik saja ya. Ketik di sini. eh Sebentar, saya perbesar ya ukuran fontnya. Oke, seperti ini ya. Oke, coba ketik tanda kurang dari ya. Tanda kurang dari terus HTML. Oke, tanda kurang dari terus HTML. Oke, teman-teman coba bikin seperti ini dulu ya. HTML. Jadi nanti setiap file web itu sebenarnya dimulai dengan yang namanya tag HTML ya. Di sini adalah tag pembuka, kemudian ini adalah tag penutup ya. Tag pembuka itu nanti dimulai dari tanda kurang dari ya, kemudian tanda lebih dari. Kemudian bagian penutupnya ada tanda kurang dari, kemudian ditambah slash di sini, terus diakhiri dengan tanda lebih besar dari. Oke, ini adalah sebuah eh, struktur dari HTML. Ya, oke, yang lain coba diketik. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawahnya, posisikan kursornya ada di bagian sini, ya. Kemudian kita ketik head, ya. Kita ketik head, ya. Kita ketik head. Oke. Nanti muncul apa namanya? Muncul pop up seperti ini ya. Muncul pop up seperti ini. Nah, pastikan pilihnya head ya. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Oke, head. Nanti jadinya dia secara otomatis akan membuka dan menutup. Ya, jadi akan membuat tag head pembuka dan tag head penutup. Ya. Oke, kalau sudah ada head, kemudian ada juga nanti body ya. Teman-teman bisa ketik body, kemudian enter. Oke, nanti jadi seperti ini. Oke, di sini kita coba misalkan ketikan sebuah misalkan H1 ya. Kemudian enter. Ini adalah tes ya. Ini adalah tes. Oh, Rehan. Ya udah, mungkin dari kodenya saja ya. Oke, dah. Sampai sini, sampai sini teman-teman yang lain gimana nih? Syahriza sama Jintang ya. Sudah bisa belum bikin seperti ini?
Kalau sudah, coba raise hand ya. Kalau yang sudah membuat, coba raise hand. Oke, sudah. Cintang gimana? Kalau sudah, raise hand ya. Sudah juga. Oke, Raihan sudah belum? Nah, setelah itu di head, coba teman-teman posisikan kursornya ada di tengah-tengah head sini, ya. Ada di tengah-tengah head sini. Oke, kita buat di sini, kita ketik. Oke, diturunkan lagi. Bisa. Diketik title, ya. Title. Oke, di sini kita ketik di dalam title-nya my personal page, ya. My personal page. My personal page. Oke, sampai sini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu karena ini belum disimpan. Oke, cara menyimpannya adalah dengan mengetik file, kemudian save ya. Kita save. Kita save atau teman-teman bisa langsung ketikkan Ctrl S ya. Ctrl S. Nah, ini kita simpan. Misalkan teman-teman boleh pilih folder yang mana saja ya. Sini saya coba simpan di halaman download sini ya. Saya coba simpan di halaman download sini. Nah, kasih namanya adalah ini di blok dulu ya. Kemudian ganti menjadi page ya. Untuk nama file sebenarnya bebas ya. Bebas aja mau kasih nama file apa, mau kasih nama file halaman satu, halaman 2. Nah, cuma dalam hal ini kita kasih nama page ya. Kita kasih nama page. Tapi sebenarnya bebas ya kalau kita mau memberi nama. Tapi jangan lupa kita taruhnya di directory yang mana. Ya, kalau misalkan di directory download, nanti jangan dilupakan karena nanti kita mau coba buka ya. Oke, coba kalau sudah langsung saja disimpan ya, langsung saja disimpan. Oke, dah. Sekarang kita mau coba tampilkan eh, hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa buka yang tadi disimpan ya, yang tadi disimpan, kemudian sebentar saya screen-nya saya tambahkan dulu. Nah, ini adalah halaman file yang tadi ya, page.html ada di folder download. Kalau di folder download, kalau teman-teman folder yang berbeda, mungkin nanti berbeda ya. Nah, kalau sudah di double klik saja ini ya, di double klik. Nah, di double klik dibuka atau klik kanan open atau misalkan di double klik saja ya. Nanti dia akan buka halaman Chrome. Nah, kira-kira seperti ini halamannya ya. Ini adalah tes, kemudian judulnya nanti ada di bagian atas di sini ya, My Personal Page. Oke, coba yang sudah bisa, siapa yang sudah bisa? Yang sudah bisa muncul halamannya. Coba di apa namanya yang sudah bisa bisa di chat ya. Yang sudah bisa coba tolong chat.
Gimana Syahriza? Jintang sudah bisa belum? Coba di chat kalau yang sudah bisa. Ya, atau raise hand boleh. Ya, oke, dibuka. Gimana tadi cara bukanya? Di Oke, sudah Syahriza. Terus Jintang gimana? Dibuka saja halaman page-nya, kemudian di double klik, apa namanya foldernya dibuka, kemudian nanti ada di situ. Oke, sudah bisa ya. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Ini adalah tes. Oke, masih mudah. Sekarang kita mau coba tambahkan beberapa hal ya. Oke, ini agak beda, nggak masalah. Ya, kita coba tambahkan header di sini nama satu. Di sini ada tadi header H1 ya. H1 ini nggak usah. Oke, kemudian kita masuk ke di bagian body. Oke, kita bikin di bagian body di sini ya. Di bagian body di sini saja deh. Coba teman-teman letakkan kursor di body ya, seperti ini. Di bawah body ya. Kemudian ketik header ya, ketik header. Ketik header, nanti muncul pop up ya. Kalau muncul pop up seperti ini, tinggal langsung enter ya. Kalau misalkan pop up-nya hilang, ya seperti ini pop up-nya kondisinya nggak ada, teman-teman bisa hapus satu huruf ke belakang, oke, kemudian ketik lagi, nanti dia akan muncul lagi, ya. Ketik header. Oke, oke, di sini kita kasih nama H1 ya, H1. Di dalam header kita kasih H1 ya, H1, kemudian enter. Nah, di sini nama teman-teman masing-masing ya. Misalkan saya kasih nama rumah coding ya. Teman-teman bisa boleh bisa pakai eh, apa namanya nama masing-masing di sini ya. Misalkan Sahreza. Oke. Oke. Terusnya yang bawah nanti yang bawah diblok saja ya. Diblok kemudian dihapus ya. Oke. Coba mungkin dilihat lagi hasilnya setelah jadi kita refresh lagi. Oke. Seperti ini ya. Hasilnya seperti ini header. Oke, kalau sudah, tolong konfirmasi ya di WA, di chat atau raise hand. Jadi biar kita bisa lanjut. Sudah bisa? Rehan gimana? Sudah bisa speakernya? Untuk run pakai komen apa? Oh, untuk run ini jangan lupa disimpan dulu ya. Disimpan dulu Rehan. Disimpan dulu sebentar. Oke, diketik file, kemudian save ya. Save. Nanti muncul pop up. Nanti muncul pop up seperti ini. Nah, ini disimpan saja, namanya misalkan page ya, page.html. Nah, page.html, setelah itu Rehan pilih folder apa, mau disimpan ke folder yang mana, cuman nanti jangan lupa diingat ya foldernya, misal di dokumen atau di download, ya bebas, karena mungkin berbeda ya. Saya pakainya Mac, mungkin Rehan pakainya Windows, kalau Windows mungkin ya sederhananya disimpan ke dokumen saja ya. Nah, untuk namanya eh, beri saja namanya page.html. Setelah itu simpan. Nah, nanti dia akan muncul di dalam folder yang tadi. Ya, di dokumen nanti akan muncul folder namanya page.html. Nah, ini tinggal di double klik saja. Nanti dia akan buka browser ya. Kalau misalkan sudah install Chrome, nanti akan muncul Chrome. Kalau misalkan installnya Internet Edge ya, Internet bawaan Windows, itu nanti akan buka apa namanya Edge, aplikasi Edge ya, browser. Atau kalau yang install Mozilla Firefox juga nanti akan kebuka Firefox ya, seperti itu.
Oke, yang lain gimana? Sudah bisa tadi yang header ini? Coba kalau misalkan belum bisa, dicek lagi ya header terus H1 rumah coding. Nah, ini bisa ketik nama siapa aja ya. Eh, Nama teman-teman aja karena kita mau bikin halaman personal page ya. Jadi di sini nanti ganti nama teman masing-masing. Oke, kalau sudah bisa coba di chat ya atau di raise hand kalau sudah bisa. Oke, Rehan sudah, Syahriza, Syahriza sudah. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kalau sudah seperti ini, oke, kita lanjut bikin yang lain ya. Oke, sekarang kita tambahkan section di bawahnya ya. Posisikan kursor di samping header sini ya. Posisikan kursor di samping header, kemudian teman-teman enter ya. Enter di bawah, kemudian ketik section ya. Nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Kalau muncul pop-up, langsung di enter ya. Nanti dia akan otomatis membuatkan ya. Jadi kita nggak perlu ngetik dua kali ya. Karena di sini kan ada section pembuka, kemudian ada section penutup ya. Jadi kalau kita enter, cukup sekali kita ngetiknya. Setelah itu turunkan ya, enter ke bawah. Setelah itu enter ke bawah. Oke. Kalau misalkan di refresh browsernya nanti belum muncul apa-apa ya. Karena memang belum ada action di situ. Oke, kita lanjutkan ya. Di dalamnya kita mau bikin deskripsi singkat di sini ya. Teman-teman bisa ketik P ya. P kemudian enter. Ya, nanti seperti ini ya. Jadi P di dalamnya dia akan buka tag pembuka dan tag penutup. Oke, di sini kita ketikkan sebentar. Hai ya. Nama saya adalah misalkan di sini nama teman-teman ya. Rumah coding ya. Nama saya adalah Rumah Coding. Saya seorang pelajar yang suka belajar coding ya, yang suka belajar coding dan membuat proyek kreatif. Oke, berikut adalah beberapa hobi saya. Kasih titik dua. Kira-kira seperti itu. Oke, coba diketik sebentar ya. Namanya boleh bebas di sini ya, nama teman-teman. Kemudian ininya ya disamakan saja ya untuk teksnya disamakan saja. Nanti pada realitasnya ya tergantung kebutuhan. Kalau kita mau bikin website portfolio ya terserah nanti ya. Teksnya terserah. Ini hanya contoh teksnya ya. Yang penting itu nanti adalah tag-tag pembuka ini. Section P, P itu adalah untuk paragraf. Header adalah nanti dia akan ada di bagian atas. Kemudian H1 itu adalah untuk apa namanya judul ya. Judul. Nanti ada H2, ada H3 juga. Oke, jangan lupa disimpan dengan menekan Ctrl S ya. Ctrl S itu untuk menyimpan. Kemudian kalau sudah coba mungkin di refresh di browsernya, nah nanti muncul seperti ini. Ya. Hai, nama saya Rama Coding. Saya pelajar yang suka belajar coding dan membuat proyek kreatif. Berikut adalah beberapa hobi saya. Nah, oke. Mungkin kita mau kasih tebal nih ya rumah codingnya di sini kita mau tebalkan ya biar lebih apa ya biar attentionnya lebih ke nama sini ya. Oke. Kita bisa kasih untuk menebalkan ya, kita bisa kasih di sini eh, kita bisa kasih di sini strong, kemudian di sini juga strong. Nah, kita bungkus namanya ya
dengan teks strong sama strong. Nah, ingat yang ini adalah pembuka, jadi nggak ada slash-nya. Nah, yang ini ada pembuka. Ya, adalah penutup. Jadi di sini ada slash-nya. Kalau kita refresh, coba kita refresh sebentar. Oke, yang ini jadi tebal ya. Ya, jadi tebal. Oke, nah sampai sini dulu. Coba yang sudah tolong kasih tahu di chat atau raise hand kalau yang sudah bisa. Oke, yang lain Rehan dan Sahareja gimana? Apa sudah bisa? Sudah. Oke, sudah bisa ya. Semuanya sudah bisa. Oke, sekarang mungkin kita eksperimen sedikit ya. Namanya mungkin kita bisa ganti warnanya ya. Kita mau ganti warnanya. Kalau ini kan secara default, secara apa namanya, asalnya dia adalah hitam ya. Kita mau ganti warnanya menjadi merah atau biru atau hijau ya. Caranya adalah ya, cara mudahnya kita tambahkan di sini kita kasih ya, posisikan kursor di sebelah kirinya ini ya, setelah strong terus ketik span ya, kemudian yang ini juga span ya. Jadi kita bungkus si namanya dengan span ya, span, kemudian di sininya juga ada spannya juga. Oke, sampai situ dulu. Kalau ini di refresh belum ya, karena kita belum spesifikasi warnanya, nanti dia warna apa ya. Kalau sudah, kita posisikan kursor di setelah span ini ya, tapi jangan melewati ini ya, jangan melewati tanda huruf besar. Nah, di sini spasi ya. Jadi span spasi ya, jangan melewati yang ini. Nah, saya perbesar lagi dikit lagi. Oke. Nah, span ketik di sini C O E L O R color ya, color. Maaf, maaf. Kasih style dulu ya. Style, oke seperti ini dulu ya. Oke, nah. Style sama dengan kutip dua ya, double quote ya ini, kutip yang ada di sebelah kiri enter. Nah, di sini teman-teman ketik color titik dua, misalkan blue ya, atau jangan blue, green. Oke, green. Nanti dia akan muncul ya. Ini apa namanya? Dia akan otomatis muncul kotak hijau di sini ya. Untuk itu nggak usah diketik karena nggak bisa ketik. Ketik saja green, nanti dia otomatis muncul. Kalau kita ketik dulu, ya nanti dia jadi biru ya, menyesuaikan. Ini kehebatan Visual Studio Code ya. Dia mempunyai color picker secara built-in. Oke, kalau sudah coba di refresh, nanti dia akan berubah warnanya menjadi biru ya. Atau kalau teman-teman mau warnanya yang tidak ada namanya, ya misalkan ada kan warna yang tidak ada nama gitu kan, karena warna itu sangat banyak ya komposisinya. Nah, teman-teman hover saja di sini ya, arahkan kursor ke kotaknya, nanti teman-teman bisa pilih di sini ya, mau pilih warna apa nih ya. Saya mau warna yang belum punya nama ya, misalkan apa ya, ini agak merah, cuma merahnya agak oranye ya. Nah, teman-teman setelah kita pilih yang bagian sini ya, ini warna dasarnya mau pilih oranye atau biru atau pink ya. Nah, terus kita bisa atur juga di sininya ya. Ini kita bisa atur ya, ke apa namanya, kecerahannya ya. Misalkan kalau mau lebih cerah berarti ke kanan atas. Oke, kita pilih warna ini ya. Oke, kalau sudah klik saja di area mana saja, nanti dia akan hilang sendiri color picker ini.
Setelah itu jangan lupa disimpan, coba di refresh. Nah, nanti dia akan berubah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau ganti lagi, arahkan lagi kursornya ke sini, nanti kita ganti lagi. Ya, bebas. Simpan, terus di refresh. Oke. Sampai sini sudah bisa menampilkan warna? Coba yang sudah bisa raise hand atau di chat kabarin ya. Kalau yang sudah bisa. Mana? Belum ada yang bisa nih. Oh iya, Raihan sudah bisa, Sarija bisa, Sarija bisa, Cintang bisa. Oke, bisa semua. Good, good, good ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah bisa semuanya, sekarang kita mau menampilkan eh, list hobinya ya. Hobinya. Oke, posisikan kursor mungkin di setelah P penutup ini ya. Terus kemudian klik enter ya. Kita mau setelah P-nya ya. Setelah P-nya jangan sampai kita P-nya ikut ke bawah. Nah, seperti ini jangan ya. Tapi setelah P ya, kita enter. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau membuat list hobi ya. Teman-teman hobinya apa nih? Ya, kita mau coba bikin list hobi ya. Oke, kalau sudah ketik UL di sini ya, UL ya, unordered list ya. Kalau bahasa Inggrisnya unordered list ya, UL. Setelah itu enter ya. Nanti dia akan otomatis membuat tag pembuka dan tag penutup. Oke, di sini enter. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah di dalam UL itu ada LI ya, list item ya. Ketik saja li ya. Kemudian enter. Nah, di sini adalah item li ya. Kita bisa masukkan di sini. Oh, hobi saya membaca buku. Ya, baca buku. Kemudian bikin lagi di bawahnya li lagi berolahraga. Berolahraga ya. Siapa yang hobinya olahraga di sini? Terus melukis ya, membaca, berolahraga, melukis, apalagi hobinya bermain ya, bermain ya. Bermain hobi bukan? Ya bisa jadi hobi, bisa jadi enggak. Kalau mainnya kebanyakan berarti bukan hobi ya. Kalau mainnya spesifik misalkan bermain apa bermain catur itu bisa jadi hobi ya. Oke, di sini boleh teman-teman beda sesuai hobi masing-masing atau kalau nggak mau pusing bisa disamakan saja ya. Kalau setelah itu coba disimpan ya, Ctrl S, kemudian lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ada poin-poin membaca buku, kemudian berolahraga, melukis, dan bermain. Oke, sampai sini dulu. Kalau yang sudah, coba dikabari. Nanti kita akan lanjut kalau sudah. Oke, siapa yang sudah nih? Bagaimana cara menambahkan UL? Cara menambahkan UL tinggal diketik saja ya. UL ya, kemudian enter. Nah, seperti itu. Terus enter ke bawah. Ya, diketik saja seperti biasa. Kalau li ya tinggal ketik li terus enter. Nah, nanti muncul li sendiri. Tinggal diketik di sini. Membaca buku. Kemudian enter lagi di bawah sini, ketik lagi li berolahraga. Nah, seperti itu, Sarija. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau misalkan tidak, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi kalau seandainya tidak bisa, berarti harus diketik secara manual. Berarti kita bikin begini, ketik kurang dari UL, terus ditutup ya. Ini secara manual, jadi harus bikin tag pembuka sama tag penutupnya. Nah, terus bikin lagi. Tapi biasanya Android Studio
sudah otomatis akan membuatkan. Jadi kalau kita misalkan membuat teks pembuka seperti ini, nanti ketika ketik tanda kurang dari, dia otomatis akan menambahkan penutupnya. Nah, seperti itu. Tinggal enter, terus ketik li, ya, li tutup. Nah, nanti dia akan bikin sendiri. Ya, di sini ketik membaca buku. Enter lagi, ketik lagi, tanda kurang dari, ketik li, tanda besar dari, oke, nanti dia akan langsung nutup tuh. Berolahraga. Jadi Visual Studio Code sudah cukup pintar ya untuk membuka sama menutup, dia otomatis. Jadi menghindari kesalahan. Gimana gimana? Bisa tidak Sahriza? Rehan sudah ya, Rehan ya? Kalau misalkan tidak bisa, mungkin bisa di copy ini ya. Di copy, saya posting ke chat. Nah, Sahriza bisa copy ya. Copy, kemudian paste ke sini ya. Klik kanan, copy, kemudian pastenya menggunakan Ctrl V ya. Atau klik kanan di sini, kemudian klik paste. Oke, nanti jadi seperti ini. Coba gimana? Sahriza bisa tidak? Di copy saja yang tadi. Kalau misalkan trouble ya. Klik kanan, copy, di blok dulu ya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah, misalkan sudah, coba dilihat hasilnya. Nanti seperti ini ya. Oke, nanti seperti ini hasilnya. Oke, kita bikin halaman webnya sederhana ya, yang versi-versi sederhana ya. Kalau nanti sudah masuk ke production, ya nanti ada image, ada styling ya menggunakan CSS, kemudian membutuhkan server ya, itu nanti menggunakan PHP. Ya, sekarang kita membuat websitenya di bagian front end-nya ya. Front end menggunakan HTML. Oke, kalau kita lihat di sini kan bulat-bulat-bulat ya, bulat-bulat-bulat-bulat. Oke, kita kalau teman-teman mau mengganti, misalkan saya nggak suka bulat, saya maunya angka ya, angka, angka juga bisa ya. Nah, kalau mau bikin angka, berarti di sini UL-nya, huruf U-nya teman-teman ganti jadi O ya. Teman-teman ganti jadi O, yang bawah juga diganti jadi O ya. Jadi yang sebelumnya adalah U diganti jadi O. Jadi UL menjadi OL ya. OL, UL menjadi OL. Nah, apa bedanya UL sama OL? UL adalah unordered list ya. Unordered list ya. Artinya dia tidak memperhatikan urutannya, unordered. Kalau yang O berarti ordered list. Ya, order artinya dia ada urutannya. Makanya kalau kita lihat hasilnya, nanti dia menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai dengan jumlah, dia akan otomatis ya. Kalau kita punya jumlah itemnya ada 10, berarti nanti ada 10 ya. Kalau ada 15, berarti ada 15. Kalau yang UL dia cuma bulat-bulat saja ya. Bulat-bulat ya. Oke, mungkin dibalikan saja ya. Jangan pakai OL, tapi pakainya UL. Oke, kembali ke semula. Oke, kita lanjut ya. Kalau itu sudah bisa, sekarang kita mau coba tampilkan gambar ya. Cuma teman-teman nggak ada gambar ya. Coba mungkin teman-teman bisa mengunjungi situs namanya Icon Finder ya. Icon Finder. Coba buka Icon Finder, saya chat ya. Icon, coba teman-teman buka halaman Icon Finder. Nah, di sini di Icon Finder-nya itu kita ketik saja mungkin profile. Oke. Profile avatar ini, profile avatar. Oke, ini ada banyak ya, ada banyak di sini. Kita pilih salah satu ya. Bagus yang mana ya? Teman-teman pilih itu yang teman-teman suka. Oke, misalkan tapi yang free ya, karena ada yang free, ada yang berbayar di sini ya.
Kita mungkin pilihnya yang ini nih ya, codingnya, atau yang sini saja, yang ini saja deh. Atau boleh yang ini, user icon, atau yang ini, ya bebas ya. Kalau sudah menentukan pilihan, kemudian diklik ya, kemudian download in PNG ya, download in PNG ya. Teman-teman klik saja ini download in PNG. Oke, nah downloading free PNG icon. Oke, kalau sudah nanti dia akan muncul eh, di halaman download ini ya. Nah, pastikan meletakkan ikonnya itu harus sama dengan file yang tadi dibuat ya. Kalau misalkan page HTML-nya ada di download, nah pastikan ikonnya juga ada di halaman ya, di folder yang sama. Nah, mungkin untuk menyederhanakan apa namanya biar nanti gampang, teman-teman rename saja ya. Bisa kan nge-rename ya? Klik kanan, terus rename ya. Mungkin kalau di Windows agak berbeda ya. Misalkan user, kasih nama user.png ya. Biar namanya seragam ya. Biar namanya seragam. Kalau yang belum bisa download, mungkin akan saya kirim ya. Saya kirim, nanti teman-teman bisa di download. Saya coba kirimkan ya. Saya kirimkan ke chat ya. Kalau yang misalkan belum berhasil download, yuk komputer. Nah ini silakan di download. Saya sudah download ya. Cara ngambilnya mungkin bisa save as ya. Save as. Klik kanan, kemudian save as ya. Saya sudah kirim, ada di apa namanya? Ada di chat ya. Oke, sekarang kita mau tampilkan ya, tampilkan image yang sudah di-download tadi ya ke dalam halaman web ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita posisikan kursor di atas UL mungkin ya, atau di mana ya enaknya? Atau di bagian bawah saja ya. Atau di bagian atas deh, di bagian high, di atas high. Posisikan kursor di sini di atas P untuk high ya. Nah, di sini teman-teman ketik IMG ya. Bentar. Oke. Terus ada SRC. SRC-nya itu adalah merujuk ke file gambar yang sudah di-download tadi ya. Tadi namanya apa? User.png. User.png. Nah, alternatif ini bisa teman-teman ketikkan saja gambar profile. Ya, profile rumah coding misalkan ya. Profile rumah coding atau teman-teman bisa ganti namanya menjadi nama teman-teman ya. Profil rumah coding. Oke, coba dilihat, kita lihat sebentar di sini. Oke, nah ini muncul gambarnya ya. Gambarnya sudah muncul. Oke, coba yang sudah mungkin bisa raise hand atau kasih info di chat kalau sudah ya. Oke, yang lain Bintang sudah bisa, Syahriza apakah sudah bisa? Raihan apakah sudah bisa? Raihan juga sudah bisa. Ya, oke, satu lagi Syahriza. Bisa semua? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita cek ya. Oke. Kalau kita lihat di sini kan gambarnya terlalu besar ya. Profil image-nya terlalu besar. Kita mau sesuaikan nih agar tidak terlalu besar. Kita bisa setting lebarnya ya. Lebar dalam bahasa Inggris adalah width ya. Jadi teman-teman posisikan kursor mungkin
Setelah IMG di sini ya, kemudian ketik spasi, oke. Kemudian ketik width ya, width, enter ya. Kasih lebarnya 200. Oke. Jadi tidak terlalu, kalau tadi kan lebarnya adalah 512 ya. Sekarang kita kasih lebarnya 200. Oke, jangan lupa disimpan kalau sudah. Terus kita lihat lagi. Nah, lihat ini apa namanya sudah mengecil ya. Kalau teman-teman ada foto, boleh ditampilkan di sini ya. Nanti ya. Oke, 200. Kalau misalkan kurang kurang kecil, bisa dikecilkan lagi. Misalkan 180. Oke, kita refresh. Jangan lupa disimpan. Nanti dia jadi mengecil. Oke, sudah bisa gambarnya ya. Oke, sekarang kita mau kasih styling ya. Kita belajar CSS sebentar. Oke, untuk CSS kita taruhnya di bagian atas. Coba teman-teman posisikan kursor di bagian sini ya. Setelah title ya, setelah title, setelah title, setelah itu enter ya. Ketik di sini style. Oke, seperti ini style. Nanti muncul style. Setelah itu enter. Oke, kita mau kasih style untuk IMG-nya ya. Kita mau kasih style. Oke, di sini kita ketik IMG ya. IMG itu merujuk ke tag IMG yang tadi yang untuk menampilkan profil. Setelah itu ketik kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kasih border ya. Ketik border titik 2, kemudian 2px. Ini adalah ukurannya solid. Kemudian kasih warna hitam. Ya, oke seperti ini dulu. Coba kita lihat hasilnya sebentar ya. Oke, ini bordernya seperti ini. Nanti jadi ada bordernya ya. Oke, coba teman-teman ketik dulu. IMG border 2px solid, kemudian crash 000 ya. Ini adalah warna hitam ya. Ini adalah warna hitam. Oke, sampai sini ada yang coba kalau sudah bisa raise hand atau kasih info di WA. Di WA, maaf di apa di chat. Oke, Sintang sudah bisa, Sariza apa sudah bisa? Sama Rehan, Rehan sudah bisa, Sariza bisa tidak? Gimana Sariza ada trouble? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Ini dia border, artinya dia akan membuat border di tag IMG ya. Jadi di sini kalau kita lihat hasilnya, dia di sini ada border. Nah, 2px itu menunjukkan ketebalan ya. Jadi kalau seperti ini, itu kira-kira tebalnya 2px ya. Kalau misalkan mau lebih besar lagi, oh saya mau diperbesar, boleh misalkan 12. Boleh. Kemudian disimpan dan kita refresh, dia akan tebal 12 ya. Contoh. Terus kalau solid ya, solid itu maksudnya adalah, oke Sarija sudah ya. Solid itu maksudnya dia garisnya solid ya. Ada juga yang garis putus-putus ya. Coba saya lihat garis putus-putus apa ya namanya ya? Single line, double. Nah, misalkan yang ini double ya, garis double. Kalau tadi single, kali ini nanti dia double. Nah, seperti itu.
Ada juga yang garis putus-putus, cuma saya lupa coba ya, strip kali ya namanya. Oh iya betul, dah lupa saya. Desert namanya. Oke, kita lihat des. Nah, ini dia putus-putus ya. Des. Ini saya ganti, kita ganti jadi 2px. Oke, kita balik lagi ya. Kita ganti menjadi solid lagi. Oke. Kemudian warnanya yang bagian ini ada warna ya. Kita bisa teman-teman ganti menjadi eh, biru ya, misal biru ya. Kodenya nggak usah dihafal ya. Nanti dia akan menjadi ganti warnanya biru ya. Ya, teman-teman bisa pakai solid atau pakai dash sesuai selera ya. Kemudian kita mau coba melingkarkan ya. Artinya kalau kita lihat di sini kan sudutnya kotak ya, karena memang image kita kan kotak ya. Kita sekarang mau coba kasih agar dia melengkung ya. Nah, untuk melengkung kita bisa pakai namanya border radius ya. Border radius. Oke, kita kali 10 px ya. Coba, saya coba dulu bentar. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Ada border. Ya. Oke, udah coba dulu. Kalau misalkan bordernya mau besar, mungkin oh saya mau 100 biar seperti lingkaran. Bisa juga ya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti jadi lingkaran ya. Tapi mungkin jangan terlalu ya. Kasih 12 saja. Atau kalau mau lingkaran juga boleh ya. Kasih 100 boleh lah. Ya, jadi lingkaran ya. Oke, coba diketik. Oke, kalau sudah tambahkan satu lagi. Tambahkan box shadow ya. Box shadow itu untuk bayangan ya. Jadi seperti apa ya? Seperti ada bayangan ya. Kita bikin 3px, terus 3px, kemudian 5px ya. Terus kasih warnanya bisa pakai RGBA. RGBA itu dia ada komponen alpanya di sini ya, komponen alpha. Oke, kita ambil misalkan 0, 0, 0, terus 0,3 ya. Atau bisa pakai apa namanya? Pakai ini juga bisa. Ya pakai color picker juga bisa. Kita lihat sebentar. Ya ada shadownya. Nah, terlihat ada shadownya ya. 0,3 itu 3px ini berarti top ya. Yang ini bottom, yang ini adalah left sama right-nya. Oke, RGBA ini warnanya agak hitam, cuma transparansinya adalah 0,3. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ada shadow-nya. Oke, cantik ya. Oke, kalau misalkan mau ditambah, oh saya maunya box shadow-nya lebih gede nih. Ya, mungkin teman-teman bisa tambahkan misalkan 15 ya. Berarti ke arah kanan dia besar. Nah, seperti ini. Atau lebih jelas misalkan kasih 0,5. Nah, tinggal nanti sesuai aja kebutuhan ya. Sementara kita yang seperti tadi ya, atau 8 deh. Kalau 8 lebih kelihatan dikit. Oke, dah. Oke, coba yang sudah eh, info ke WA, ke image-nya, ke apa ke chat-nya. Cara RGBA itu gimana? Atau gini aja deh, kalau misalkan RGBA bingung. Ketik saja ini 000 dulu deh. Ya, 00 dulu aja. Ketik 00, nanti kan muncul apa namanya? Picker ya. Muncul picker di sini.
Nah, kita ganti dari sini ya. Kita ganti, tinggal kita hover kursornya, kemudian kita bisa atur ke apa namanya? Transparansinya. Pakai menggunakan box yang kedua nih ya. Kita seperti ini ke bawahnya dikit. Oke. Nah, ini sama sama yang tadi ya. Nah, 45. Kalau kita buka hasilnya sama. Ya. Kalau tadi RGBA, red, green, blue, alpha ya. Atau kalau pakai kode hexa, nanti dia akan tambahkan dua digit di sini ya. Kalau tadi tiga, ya berarti kira-kira tiga, kalau 0,3 sebenarnya kalau dibanding 256 ya mungkin sekitar 60-an ya. 60-an. Oke, dah. Ya, seperti itu. Gimana? Coba yang lain bisa? Kalian bisa? Sarija bisa? Oke. Bintang gimana bisa? Di sini kita mau bikin putar. Oke, kalau sudah bisa ya. Kalau sudah bisa, oke. Kita lanjut sekarang ke bagian putar ya. Coba teman-teman posisikan kursornya setelah section ya. Setelah section di sini. Kemudian ketik enter. Nah, bikin putar ya. Putar. Ketik putar, kemudian enter. Oke, di sini puternya kita bikin paragraf biasa saja ya. Kita bikin P, ketik P, kemudian ketik kontak saya melalui email, ya, melalui email. Sini kita ketik A ya. Oke, kita ketik melalui email. Ketik A, nanti enter ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kita ketik di sini mail to titik dua cs. Ini email teman-teman ya. Kalau misalkan ada emailnya, kalau nggak ada ya samain saja seperti ini. Terus ketik di sininya cs at rumahkoi.co.id. Nah, seperti ini. Kontak saya melalui email. Kalau di refresh nanti jadi seperti ini ya. Kontak saya melalui email. Nanti kalau diklik ya, nanti dia akan membuka aplikasi email ya. Dia akan membuka aplikasi email. Oke. Kalau sudah kabarin ya, tolong di WA, di chat atau raise hand boleh. Bisa semua. Coba kabari kalau sudah bisa. Oke, Rehan sudah. Yang lain gimana? Cintang, Syahriza sudah bisa. Oke, sudah ya. Satu lagi, Syahriza. Kalau sudah, kita mungkin akan mengganti sedikit backgroundnya menjadi berwarna ya.
Oke, kita lanjut sebentar. Coba teman-teman ke atas, ke bagian atas ya. Ke bagian atas. Oke, mungkin setelah posisikan kursornya setelah style ya, di line keempat, setelah style. Enter di sini, ya. Kemudian ketik body di sini ya. Kita mau styling untuk bodinya. Oke. Oh, iya sebentar. Oke, silakan. Kalau sudah kabari ya, sorry Zul. Oke, sudah. Good, 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 good. Oke, sekarang tambahkan body di sini. Kita mau tambahkan background color di sini. Ketik background color. Kita kasih warnanya, misalkan F0, F8. Oke, ini F0, F8, FF. Oke, kita kasih warna background color. Jadi kalau dilihat nggak putih ya, jadi ada berwarnanya. Nah, agak agak oke kalau kita pakai F0. Oke, warnanya agak ini ya. Nanti menyesuaikan ya teman-teman maunya apa. Misalkan mau saya maunya atau dipakai hover juga bisa. Saya maunya yang mana ya? Misalkan agak agak ke abu-abu ya. Agak ke abu-abu boleh boleh. Oke, hasilnya seperti ini agak gelap ya. Kalau programmer biasa suka agak gelap ya. Oke, seperti itu. Terus kita bisa juga tambahkan font ya. Misalkan font family. Ya, font family kita pakai Arial ya, Arial. Oke, jadi kalau Arial lebih lebih besar-besar ya ukuran fontnya. Oke, silakan diketik. Oke, sudah. Kalau sudah, tolong kabari. Sebentar tampilin coding dulu. Oke, sudah saya tampilkan coding. Oke, Sariza sudah, Cintang sudah. Ini nanti saya record ya, nanti saya upload ke YouTube. Jadi nanti bisa diulang sambil diulang-ulang di rumah. Oke, mungkin eh, untuk apa namanya sesi kita selesai ya sampai sini. Nanti saya upload apa namanya, upload video rekamannya jadi teman-teman bisa coba-coba di rumah ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin kita bisa jumpa lagi di next kesempatan untuk belajar web development ya. Karena masih banyak yang bisa kita tambahkan di sini ya. Kita bisa ubah backgroundnya, ubah colornya, dan lain sebagainya ya. Jadi kemungkinannya sangat banyak sekali ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.